guys, ketemu lagi dengan aku. Ini hari terakhir aku di Fukuoka. Jadi tadi aku udah nyerai kunci kamar, sepeda dan router wifi ke perusahaan. Jadi aku nih minjem sepeda teman aku, namanya Diki. Jadi aku nginep di kamar dia satu malam. Jadi aku mau cerita kenapa aku berhenti dari pabrik ini ya, di Fukuoka ini. Sebelumnya juga ada teman aku juga yang keluar dari sini, satu kerjaan aku. Ya, alasan pertama itu ada beberapa alasan ya. Alasan pertama kontrak kita tidak sesuai dengan yang dijanjikan ketika kita interview di Solo. Jadi ketika kita di Solo itu kita dijanjikan kita masuk yaking atau shift malam, juga dijanjikan gaji yang di atas ya sekitar 200.000 yen lah. Tapi pada kenyataannya ketika kita sampai di Fukuoka, kita malah kerja di tempat nama lain kita di Kama. Kita bagian masak. Jadi kita memasak adonan ramen itu, kayak toppingnya kayak sayur-sayur. Jadi yang paling berat itu saya dan teman saya namanya Ditya. Ditya ini kebetulan teman sangkatan saya dulu waktu magang di Jepang. Jadi kerja di Kama itu sebenarnya kerjanya sih ringan, cuman kan kita mulai kerja itu dari jam 1 sampai jam 10 lah. Gaji kalau normal ya, di atas itu lembur. Jadi di Kama itu ada 3 orang Indonesia, saya, Aditya, dan satu senior kita, tempe kita, namanya Pajar. Ya, tadi ada gangguan. Jadi senior saya itu namanya Pajar. Kalau kalian nggak tahu yang Pajar yang mana, yang video sebelumnya kita bicara di parkiran sepeda, itu Pajar. Jadi di Kama itu mesin masak itu kan ada 7 mesin kan. Yang kerja di situ tiap hari sekitar 10 orang bahkan lebih. Yang lucunya di saat kita kerja itu adalah selain orang Indonesia yang kerja itu identik dengan orang luar ya, orang bintang kuning Vietnam. Jadi di Kojo itu 80% tuh orang Vietnam. Jadi di saat kita kerja di Kama itu mesin kan 7, yang kerja 10 orang bahkan lebih. Kita Indonesia 3 orang. Jadi yang ngerjain itu orang Indonesia. Jadi kan dari jam 1 sampai jam 10 malam itu kan kalau dari jam 1 sampai jam 3 sore itu kita buat sup, masak sup. Terus jam 3 kita sore briefing. Setelah briefing setengah 4 kita mulai lagi kerja, terus istirahat sejam, terus sampai jam 10 bahkan lebih. Kita di saat kerja itu mereka ini kerjanya main-main, kayak merasa senioritas. Ya kalau misalnya senioritas ya profesional dong, ya kan, kerja. Makanya lucu banget tuh di pabrik ini, sesama Toku Tekino, mereka itu bukan kerja. Jadi mereka itu kerjanya cuma jalan-jalan, mantau. Pekerjaan masak itu dilimpahkan kepada kami yang orang Indonesia. Itu yang salah satunya yang buat saya dan teman saya kesal juga kan. Jadi kan kita capek banget kan, dari jam 1 sampai jam 10 kita bola sampai jam 12 malam kerja terus masak non-stop. Bayangkan kita masak itu di kayak model kettle besar. Kalau orang Medan kayak model kualinya besar banget ya, segini lah ya. Terus pakai sendok untuk masak itu, yang sendok masaknya bentuknya kayak dayung perahu, dayung sampan itu, yang beratnya kayaknya sekitar sekilo lebih.
bayangkan dari jam 1 siang sampai jam 12 malam kita kerja masak nonstop. Terus masakan kerjaan untuk 3 orang itu kita kerjakan untuk 1 orang, maksudnya kami ada 3 orang Indonesia. Jadi kan ada orangnya 10 orang kan, jadi ya masing-masing 1 orang Indonesia itu mengerjakan kerjaan untuk 3 orang. Bayangin coba. Jadi itulah yang buat saya dan teman-teman saya juga capek kan. Makanya ada juga faktor yang lain yang buat kami gak betah. Salah satunya masalah tempat tinggal waktu itu. Jadi di kontrak itu tidak dijelaskan bahwa, bukan nggak usah dibahas di kontrak, perusahaan tidak menjelaskan bahwa di apartemen itu, di tempat tinggal kami itu, ketika menggunakan AC, ya maklumnya ada gangguan karena kita di taman, jadi banyak orang. Jadi faktor yang lain itu, di tempat tinggal kita itu perusahaan tidak menjelaskan ketika kita menggunakan AC atau penghangat ruangan itu listriknya gimana ya, listriknya itu beda kayak listrik yang untuk terpisah untuk memakai kulkas apa ini. Jadi kalau kita pakai AC atau penghangat ruangan itu bengkak banget loh. Kita pakai aja sebulan itu bisa sampai tembus 3 mang. Bayangin coba. Jadi waktu angkatan saya kan angkatan kedua kan. Jadi waktu kami tiba di Jepang itu sekitar bulan Februari, Januari akhir, ini masih musim dingin. Kami kan menggunakan AC, bukan penghangat ruangan, kami pakai terus full. Terus di bulan berikutnya belum ditagih listrik. Kenanya itu ketika memasuki bulan ke-3, karena pembayaran itu kan sistemnya 3 bulan sekali atau sekali 2 bulan atau sekali 3 bulan. Jadi di bulan ke-3 ditagih. Biaya listrik per orang itu kayak saya itu kenanya cuma listrik doang ya. Itu listrik itu listrik untuk AC sama listrik untuk yang dipakai kulkas ini beda. Jadi listrik untuk kulkas itu ya 1.000, tapi listrik untuk AC saya kena itu sekitar 3 mang kalau nggak salah. 3 mang itu 30.000 yen, setara dengan kalau kurs saat itu sekitar 3.010.000 satu bulan loh. Lain air oke lah, air gratis ya, maksudnya air panas itu cuma 1.000 lah kalau air gratis. Terus teman-teman saya juga kena, ada yang kena 25.000 yen, ada yang kena 15.000 yen. Bahkan yang lebih parah, teman saya juga ada yang kena 60.000 yen, sekitar 6 juta lebih. Bayangin coba, baru kerja di sini ada masalah kayak gitu, biayanya besar. Kena potong 60.000 yen, hampir setengah gaji. Bayangin cuma bayar listrik. Jadi saya menuntut ketika itu, jawaban perusahaan tidak ada. Mereka cuma bilang ya ini ntar kita cari perusahaan tempat tinggal lain. Ya mereka, saya juga nggak terima jawaban seperti itu. Saya tanyakan kepada kumyai saya, kumyai juga ya nanti kita bicarakan. Jadi oke lah, singkat cerita kejadian juga di bulan berikutnya. Teman saya namanya Bang Anton. Kalau kalian tahu Bang Anton tuh yang ada di video Nanjoin Temple tuh, dia kena sekitar 70.000 yen di selanjutnya. Saya kena 3 mang juga, sekitar 25.000. Jadi teman-teman kena juga tapi agak kurang dikit. Jadi saya kesal karena ketika itu di bulan berikutnya anak saya lagi masuk rumah sakit kan, opname 2 orang kan. Jadi saya kesal, saya hubungi kumyai, ini gimana kejelasannya ini gimana ini? Katanya mau pindah tempat tinggal,
tapi kok nggak ada ujung-ujungnya kan. Rupanya dia diajak, saya kan orangnya kan, saya kan orang Medan kan, jadi diajaklah saya sama kumia saya ke Kaisa, ke perusahaan, ngobrol antara saya, kumia dan pihak perusahaan. Jadi yang lucunya pihak perusahaan ini nggak ada, rupanya kejadian-kejadian udah pernah terjadi juga kepada orang-orang Vietnam yang kerja yang tinggal di situ kan. Terus kan seharusnya kalau udah ada kejadian itu maunya diberitahu kepada kita biar kita nggak pakai AC, pakai apa kan. Tapi jawabannya nggak enak. Ini pindah apa tuh ya, kita kan sini kerja, masa kayak dibohongi, dispensasi juga nggak ada. Bayangin loh, saya waktu itu kerja lembur 30 jam atau sekitar 3 juta uang lembur saya habis cuma bayar listrik. Bayangin, kalau mereka memberitahu sebelumnya kan kita nggak akan menggunakan AC kan. Jadi itu, terus bulan berikutnya Bang Anto juga makin parah. Bulan berikutnya Bang Anto tuh makin parah. Terakhir tuh 90.000 yen atau sekitar hampir 10 juta kalau nggak salah. Listrik dia cuman apa. Terakhir Bang Anton juga ngomong sama mereka, kalau saya bulan berikutnya nggak pakai lagi kan, nggak pakai AC, teman-teman juga apa, jadi sudah mulai turun lah. Bang Anton makin bengkak AC-nya. Terus nggak ada dispensasi juga dari KIS kan, sama kumia dia kan berbeda sama saya kan. Jadi setelah itu Bang Anton pindah lah. Dia udah sekitar 6 bulan kan, saya kan baru 8 bulan, kami kan sangkatan. Dia baru injak 5 bulan tuh 6 bulan baru dia pindah. Tapi kan dia harus bayar listrik dia kan, sistem pembayaran listrik di tempat kami itu kan sistemnya kan agak terlambat kan. Jadi setelah dia pindah di tempat lain juga dia harus membayar tetap listrik yang udah dipakai di sana. Padahal waktu itu juga dia nggak pakai lagi AC, tapi pembayaran tetap bengkak. Bayangin coba, solusi KIS nggak ada, kompensasi nggak ada, itu. Jadi beralih ke itulah alasan kedua. Alasan ketiga, tadi kan alasan pertama itu kita di tempat kerja itu capek banget karena negara itu ya, negara Vietnam, tapi nggak semua orang Vietnam ya. Yang kedua itu tadi masalah listrik. Yang ketiga itu yang ketiga itu apa ya, mengenai gaji. Jadi kita kan kerja di sini gaji, nggak butuh gaji kan. Gaji saya di Kama itu sama teman saya itu dikit banget, lembur juga nggak banyak ya kan. Jadi saya kan udah ada anak saya kan masih balita ya kan, dia juga masih balita. Bayangin coba kita tiap bulan itu cuma dapat 140.000, 150, sekitar segitulah. Kalau dikurskan 15 juta oke lah kalau di Indonesia mungkin gaji sekitar. Tapi kan kalau kita di sini kan kita butuh, apalagi di sekarang ini harga bahan pokok lagi naik, iya enggak? Kita sebulan tuh bisa makan sampai 25.000 sampai 30.000. Harga susu juga di Indonesia naik. Saya aja tiap bulan ngirim itu setengah gaji saya, makan saya sekian, mau nabung berapa coba kan. Jadi ya saya bicarakan sama mereka, mereka nggak ada solusi. Terus ditambah lagi saya ceritakan juga masalah-masalah yang di tempat kerja kan, yang mereka itu, yang negara bintang kuning itu kerjanya main-main, bolos. Kalau kita masak daging diambilin, mereka ya cuma bilang iya nanti saya apakan ini, kita perbaiki ke depannya. Rupanya saya bersabar kok sampai bulan ke-5 ini. Saya ngadu itu pas bulan kedua ya. Bulan ke-5 ini sampai bulan ke-6 kok nggak ada perubahan, malah makin capek. Gajinya nggak seberapa, kita kerjaan berat banget, iya kan? Terus ketika saya menginjak bulan ke-6 atau bulan ke-7, saya yang mengikuti interview. Kebetulan interview di salah satu perusahaan di waktu saya magang dulu.
Saya ada adik saya di sana di kota di Nagoya. Eh, saya minta tolong sama dia biar pindah kan ini. Oke lah, melakukan wawancara lah, lagi proses. Terus sekitar 2 bulan 3 bulan fix lah saya diterima kan. Diterima teman saya juga. Saya lagi nunggu apa lah, nunggu lagi pengurusan pindahan dari Fukuoka ke Nagoya, jadi kan butuh waktu juga sebulan kan. Teman saya fix juga keluar, dia pindah ke Kumamoto, namanya Ditya. Dia juga udah capek banget kan kerja di situ, gaji juga nggak seberapa. Jadi selesai dia apa. Tapi saya belum ngadu ya, belum melapor sama perusahaan saya mau keluar. Dia melapor duluan. Beda-beda sebulan aja jaraknya. Jadi dia keluar itu bulan 9, dia melapor tuh bulan Agustus ya, bulan 8. Melapor kan. Sampai dia kerja sebulan udah out. Terus ketika dia melapor itu, yang kacau nawari ke saya mau pindah kerja. Dia nawari pindah ke Rotary sama Kama apa bedanya, cuman 11-12, cuman lebih parah ya di Kama. Rotary itu yang bagian masak mie ya, kalau Kama itu bagian toppingnya apa itu, topping sup ramen. Itu makin capek ya kan. Jadi keluarlah, selesai singkat cerita Aditya keluarlah, tinggal saya sama Fajar. Wah, kerjaan makin parah, makin capek, wah nggak tahan. Setelah itu puji Tuhan lah, dapatlah dari Nagoya kabar yang baik kan, kabar baik. Tadi apa lah itu sih, makanya saya nunggu juga prosesnya kan. Jadi itulah alasannya kenapa saya keluar dan teman saya juga keluar. Dan juga teman saya yang 2 orang juga lagi ada mau keluar juga bulan 12. Tapi kita keluar gitu nggak segampang itu, ada ribu-ribunya juga. Nanti di video selanjutnya saya ceritakan bagaimana tegangnya ketika rapat sampai 3 kali tuh biar kita bisa dilepas, dan bagaimana secara selanjutnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya, jangan lupa di like. Oke.